A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Akhir-akhir ini, jagat maya dipenuhi oleh informasi tentang pembongkaran makam-makam palsu yang terjadi hampir di setiap daerah di seluruh Indonesia. Siapa dalang di balik pemalsuan makam ini? Publik sudah mengetahui bahwa satu tokoh ternama Indonesia bernama Habib Lutfi bin Yahya itu menjadi dalang dari adanya makam-makam palsu yang tersebar hampir di seluruh Indonesia. Nah, pada video kali ini kita akan menelusuri dari mana klan bin Yahya itu ada. Dari penelusuran ini kita akan mengetahui sejauh mana dan bagaimana serta apa fungsi dari klan bin Yahya itu tadi. Kita akan mengetahuinya bersama-sama, karena itu jangan kemana-mana. Gelar Habib dan makom kewalian Lutfi bin Yahya semakin santer digugat publik. Ini terjadi pasca terbongkarnya operasi khusus Lutfi menciptakan makam-makam palsu yang secara mayoritas dilabeli sebagai Toha bin Yahya. Contoh yang paling memilukan sekaligus memalukan adalah pemalsuan makam Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat yang dibaalawikan menjadi Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Lutfi pun tak bisa berkelit lagi. Operasi pemalsuan makamnya bisa dikatakan gagal total. KRT Sumodiningrat bukanlah orang biasa. Sebagai terah keluarga keraton Mataram Islam, catatan silsilah nasabnya sangat lengkap. Rangkaian cerita yang dibangun Lutfi yang menyebut telah mendapat kesaksian dari sejumlah tokoh masyarakat bahwa KRT Sumodiningrat adalah Habib Hasan bin Toha bin Yahya seketika rontok. Menyusul setelah terbongkarnya pemalsuan makam KRT Sumodiningrat, makam-makam Habib palsu ciptaannya pun ramai-ramai dibongkar, entah berapa jumlahnya. Atas rangkaian peristiwa tersebut, Lutfi hanya berdiam dan seolah bersembunyi, mungkin tengah mencari wangsit. Mungkin tidak akan terjadi heboh seperti sekarang andai kata Habib Lutfi bin Yahya tidak memalsukan makam dari Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat yang makam aslinya ada di Jejeran Yogyakarta. Tetapi karena dia melakukan pemalsuan makam terhadap seorang tokoh besar seperti Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat yang makamnya jelas-jelas ada dan sejarahnya tercatat rapi serta jelas sejelas-jelasnya di Jejeran Bantul Yogyakarta, maka kemudian Lutfi bin Yahya terbongkar aktivitasnya atau aksi-aksinya dalam membuat makam-makam palsu di seluruh daerah di Nusantara ini, sahabat TV Al-Waha. Sehingga akhirnya di berbagai daerah pun kemudian bermunculan dan terbongkarlah makam-makam palsu yang dibuat oleh Habib Lutfi bin Yahya ini. Hingga hari ini Habib Lutfi sendiri belum memberikan klarifikasi atas tuduhan dari berbagai pihak yang menyebutkan bahwa dirinya lah yang membuat makam-makam palsu di berbagai daerah. Ini menjadikan sebuah tanda tanya besar. Kenapa Habib Lutfi berdiam saja saat begitu banyak orang yang mengatakan bahwa dirinya lah yang membuat makam palsu? Bahkan dari Keraton Yogyakarta sendiri sudah melakukan tabayun terhadap kasus ini. Bahkan sampai ada yang sudah berencana, sudah melaporkan ke pihak yang berwajib. Namun demikian, Habib Lutfi sendiri masih belum ada tanggapannya sama sekali. Beliau justru sibuk untuk mengorganisir masyarakat dengan menggunakan organisasi atau lembaga Petanesia yang hari ini pun semakin hari semakin banyak kelompok-kelompok atau pengurus-pengurus dari Petanesia di seluruh Indonesia yang satu demi satu justru mereka mengundurkan diri. Sementara sang maestro pemalsu makam menghilang, publik bertanya-tanya, siapakah sebenarnya Toha bin Yahya itu? Sama-sama bermarga Yahya. Apakah benar Toha bin Yahya adalah datuk dari datuknya Lutfi bin Yahya?
Atau jangan-jangan Toha bin Yahya ini hanya tokoh fiktif ciptaan Lutfi, sama dengan Ubaidillah, datuknya para Ba'alawi Yaman, yang adalah tokoh imajiner ciptaan Ali As-Sakron. Hampir rata-rata makam yang dibuat oleh Habib Lutfi bin Yahya ini menggunakan nama marga bin Yahya. Bahkan di daerah saya sendiri juga ada sebuah makam yang disebut sebagai makam Habib Salim bin Yahya. Jadi ini wajar ketika banyak orang bertanya-tanya siapakah Yahya ini atau Toha bin Yahya ini, karena kemudian banyak bermunculan makam-makam yang namanya satu, namanya sama, Toha bin Yahya, atau belakangnya apa, jadi urutan-urutannya selalu Toha bin Yahya, ke atasnya selalu Toha bin Yahya, Toha bin Yahya, dan seterusnya. Banyak sekali, sehingga wajar ketika publik mempertanyakan siapa sebenarnya Yahya ini. Jawaban belum lagi dirangkai dan disiarkan oleh Lutfi bin Yahya. Publik tersentak kaget dengan kemunculan sosok yang bernama sama, Habib Toha bin Yahya, yang benar-benar viral di jejaring media sosial. Tetapi Habib Toha bin Yahya yang satu ini rupanya bukanlah seorang tokoh besar seperti yang namanya selalu diukir oleh Lutfi di atas nisan berpuluh-puluh makam palsu ciptaannya. Habib Toha bin Yahya yang ada dalam dunia nyata ini adalah seorang penjahat kelamin. Dugaan perselingkuhan atau perzinahan diduga terjadi di Desa Pabuaran Wetan, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon. Dua orang diduga pelaku yakni Habib Toha, pria beristri, dan wanita bersuami, menjadi terlapor dalam kasus ini. Ironisnya, Habib Toha dikenal sebagai tokoh agama di kawasan Cirebon Timur. Kasus semacam ini seperti yang terjadi di Cirebon dengan tokohnya yang melakukan kasus pencabulan itu adalah Habib Toha bin Yahya, bukan hanya pertama kali. Ini bukan kasus yang pertama kali terjadi, tetapi di daerah-daerah lain juga terjadi hal yang sama. Bahkan ini yang mulai muncul, mulai viral, ada seorang presenter TV nasional bernama Zeda Salim yang dilakukan pencabulan atau bahkan KDRT yang dilakukan oleh oknum Habib bernama Ali Jindan. Kasusnya sudah setahun dilaporkan ke polisi, tapi polisi belum juga memproses secara hukum. Entah apa yang terjadi, mungkin karena status pernikahannya yang pernikahan siri dan ini videonya mulai viral. Nah, Toha bin Yahya yang terjadi di Cirebon tersebut justru membuat pertanyaan bagi kita. Entahlah, sebagai saudara satu fam, apakah Lutfi bin Yahya mengenalnya atau tidak. Yang pasti, viralnya nama Habib Toha bin Yahya, sang penjahat kelamin ini, bagi Lutfi ibarat pepatah, sudah jatuh tertimpa tangga. Sudahlah malu karena terbongkarnya makam-makam palsu hasil ciptaannya. Dengan nisan berlabel Toha bin Yahya, ujug-ujug malah muncul pula sosok yang bernama sama, Habib Toha bin Yahya, yang jadi penjahat kelamin. Karena itulah, mungkin peribahasa sudah jatuh tertimpa tangga itu menjadi kurang tepat. Lebih tepat, sudah tersiram air comberan, tersiram pula air tinja. Agar sahabat netizen lebih jelas mendapatkan gambaran seperti apa skandal memalukan ini bisa terjadi, Tubagus Mogi Nur Fajil merangkai narasinya dalam cuplikan video berikut ini. Masya Allah, kali ini kita sebenarnya ada suatu fenomena di mana ada kasus di masa kekinian. Ada seorang oknum Habib cabul yang namanya Habib Toha bin Yahya yang ada di Cirebon. Kasusnya itu menzinahi atau meniduri istri orang lain yang masih jamaahnya, kan katanya sudah 7 kali ditiduri. Nah, tapi yang menarik adalah nama Toha bin Yahya ini sendiri. Karena di sisi lain kita juga dari keluarga Banten, Jogja, ini juga ada leluhur-leluhur kita ini dibelokkan sejarah oleh suatu oknum lagi dari keluarga bin Yahya juga, yang pembelokannya tuh pas sebagai anak-anak dari Habib Toha bin Yahya pula. Contoh, Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat yang aslinya itu adalah anak daripada Raden Jayaningrat yang dimakamkan di Jejeran Bantul. Ini diklaim sebagai tokoh lain yang bermakam di Semarang dengan nama Hasan bin Toha bin Yahya. Jadi seakan-akan sebagai anaknya Toha bin Yahya, padahal Sumodiningrat adalah anak daripada Raden Jayaningrat. Nah, makamnya yang asli yang ada di Jejeran Bantul Jogja itu diklaim sebagai Ahmad bin Toha bin Yahya.
seakan-akan berbeda ini kan, padahal yang asli ya di Jogja ini. Kemudian tokoh lain, Pangeran Diponegoro yang sebenarnya adalah jelas sebagai pahlawan nasional, anak daripada Sultan Hamengkubuwono III, ini juga dibelokkan menjadi Habib Hamid bin Toha bin Yahya, sama-sama sebagai anak daripada Toha bin Yahya. Dan juga yang ada di tokoh di Tangerang, di Tiga Raksa Tangerang, yang merupakan Syekh Gajah Barong, itu pun dibelokkan sebagai Habib Husain bin Toha bin Yahya. Jadi seakan-akan ini sebagai anak-anak, pembelokannya sebagai anak-anak dari Toha bin Yahya ini. Jadi ada Hasan, Ahmad, Husain, Hamid sebagai anak-anak dari Toha bin Yahya. Seakan-akan Allah sedang menunjukkan kekuasaannya. Ini benar-benar ada hal-hal yang zolim, yang salah dari keluarga bin Yahya yang teridentifikasi dari nama Toha bin Yahya ini. Jadi pembelokan sejarah pun juga dibelokkan dari nama-nama tokoh, dibelokkan sebagai anak Toha bin Yahya. Pas di masa sekarang ada oknum Habib yang melakukan kezaliman dengan meniduri istri orang yang bukan jamaahnya sendiri. Pas namanya pun juga dengan nama Toha bin Yahya. Ini merupakan petunjuk dari Allah, merupakan pertanda alam bahwasanya hal yang terjadi ini perlu kita waspadai dan harus kezalimannya kita hentikan. Dan kita harapkan keluarga bin Yahya dan oknum-oknum tersebut, baik yang bernama Toha bin Yahya maupun yang membelokkan sejarahnya, yang juga dikenal oleh masyarakat sebagai ulama yang alim, yang saya berani sebut namanya Habib Lutfi bin Yahya. Semoga sama-sama tobat, sama-sama insyaf, jangan lagi berbuat kezaliman di muka bumi ini, terutama kepada bangsa Indonesia.